Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya, bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Judika 21 Maret 2021 terambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10 dan bacaan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Diikat oleh topik atau tema Kristus, pokok keselamatan. Dalam bahasa Batak dituliskan Kristus si horhon haluaon. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ibrani pasal 4, mulai dari ayat 14 sampai dengan pasal 5 ayat 10. Khotbah kita dari ayat 5 sampai dengan ayat 10, Yesus sebagai imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, Engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, khotbah kita saat ini di Minggu Judika terambil dari kitab surat kiriman kepada orang Ibrani. Kitab Ibrani ini sangat penting bagi kita karena ada banyak rahasia ilahi yang diungkap di dalam kitab Ibrani ini, Bapak Ibu, yang tidak kita temukan dalam kitab-kitab lain. Beberapa di antaranya adalah bahwa melalui kitab Ibrani ini kita belajar banyak mengenai siapa Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita itu. Ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Kenapa? Sebab tanpa mengenal Kristus dengan baik dan benar, maka kita tidak akan mungkin mempercayai dan mengimani pribadi Kristus Yesus itu. Seperti kata pepatah, karena kenal maka sayang. Jadi, pengenalan itulah yang melahirkan kasih sayang. Kalau sudah mengenal Yesus dengan baik, dengan benar, maka iman kita akan lahir, bertumbuh, dan berbuah, serta akan mengasihi Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau tidak kenal apa yang terjadi, tentu kita akan merasa acuh tak acuh, sinis. Tidak ada perhatian, apalagi kasih kepada Yesus Kristus.
Inilah yang diupayakan oleh penulis surat Ibrani ini agar pembaca-pembacanya sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus dan akan mengasihinya. Saudara, dalam rangka mengenal siapa Yesus Kristus itulah surat Ibrani ini mengajar pembacanya di zaman penulis ini berada dan juga khususnya pada zaman kita saat ini tentang keilahian Kristus yang berbarengan di waktu yang sama dengan kemanusiaan Kristus. Dari surat Ibrani ini kita dapat belajar keunggulan Kristus yang melebihi semua tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Kita belajar mengenai keimaman daripada Yesus dan pelayanannya serta pengorbanannya yang sempurna mengatasi semua imam-imam sehingga ini akan menyempurnakan kita dan hidup kerohanian kita. Dari kitab Ibrani inilah kita melihat dan mengetahui apa dan bagaimana rencana Allah sejak semula untuk melakukan pembaharuan pemulihan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan digenapi dan disempurnakan kemudian dalam pribadi diri Yesus Kristus. Dan setelah itu, target lain daripada penulis surat Ibrani ini adalah bahwa siapapun pembaca surat Ibrani ini termasuk kita, maka mereka dipastikan akan sungguh-sungguh mengalami konsistensi iman tatkala sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan dimanapun berada. Untuk itulah penulis surat Ibrani ini menjelaskan di awal khotbah kita ini bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar agung. Ini sangat penting ditonjolkan oleh penulis Ibrani sebab orang Yahudi pada saat itu mengagungkan jabatan ini. Saudara, menurut tradisi keyahudian, jabatan sebagai imam besar adalah jabatan imam yang sangat tinggi, bahkan merupakan jabatan paling tinggi dalam kaitannya dengan peribadatan dan hubungan vertikal ke atas kepada Allah. Maka imam besar itu mempunyai tugas dan peranan yang sangat-sangat istimewa, sangat khusus, Bapak Ibu. Dalam agama Yahudi, imam besar itulah yang menyampaikan segala bentuk keluh kesah umat Israel kepada Allah. Atau mungkin dalam bahasa kita sekarang, kita boleh mengatakan imam besar itulah yang menjadi penyambung lidah umat Israel kepada Allah. Imam besar itulah penyampai pesan atau juru bicara antara manusia, antara orang Israel kepada Allah. Dan juga sebaliknya, juru bicara Allah kepada umat Israel. Jadi imam besar itulah pengantara antara umat Israel dan Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, imam besar itulah yang bertugas mempersembahkan korban umat Israel itu kepada Allah. Bahkan imam besar jugalah yang berperan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, ketua mahkamah agama dan sebagainya. Saudara, pemahaman seperti inilah yang perlu disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini kepada pembacanya agar mengetahui persis begitu tingginya harkat keimaman yang disandang diemban oleh Yesus Kristus itu, agar mereka tidak memandang Yesus itu rendah, kecil, sepele dan hina. Tidak, jangan. Yesus itu adalah imam besar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara, penulis surat Ibrani menunjukkan kualitas kehidupan rohani dari Yesus yang adalah imam besar agung itu sangat-sangat berbeda dengan para imam-imam besar yang berkuasa pada saat itu. Dalam khotbah ini, penulis surat Ibrani memaparkan beberapa hakikat kehidupan Yesus sebagai imam besar agung itu selama dia masih hidup, dan beberapa di antaranya yang sangat menonjol kita temukan langsung dalam ayat-ayat khotbah kita saat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, pada ayat 5, Kristus tidak mau memuliakan dirinya sendiri.
Saudara, inilah tipe kehidupan Yesus. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk mempermuliakan dirinya. Semuanya itu tidak membuat Yesus sombong. Ia tahu benar bahwa yang patut dimuliakan satu-satunya hanyalah Bapa Sorgawi saja. Namun ternyata walaupun dia sendiri tidak memuliakan dirinya, apa yang terjadi kepada dirinya? Allah sendiri, Allah Bapa yang di sorgalah yang justru memuliakannya. Makanya pada ayat 5 itu difirmankannya kepadanya. Difirmankan Allah kepada Yesus. Apa? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 10, Kristus adalah imam besar menurut Melkisedek. Saudara, penulis surat Ibrani ini mengajarkan bahwa Yesus itu sama seperti Harun yang diangkat oleh Allah menjadi imam besar agung. Namun keimamatannya diambil dari garis keimaman dari seorang yang bernama Melkisedek. Melkisedek adalah tokoh perjanjian lama yang muncul dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 24 sebagai imam Allah dari Salem, yakni Yerusalem, sebelum zaman keimaman Lewi bagi orang Israel. Kata atau nama Melkisedek berasal dari kata Ibrani melek, artinya raja, penguasa yang berwibawa, dan dari kata sedek atau sedekah artinya kebenaran, pengasihan, parasiroha. Jadi Melkisedek adalah berarti raja kebenaran, raja kasih, raja parasiroha. Saudara, tidak banyak yang kita ketahui memang tentang Melkisedek ini. Hanya beberapa saja. Nama ini muncul beberapa kali seperti dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Kita temukan juga dalam Mazmur 110 ayat 4 dan khususnya dalam khotbah kita saat ini Ibrani pasal 5 ayat 6 ayat 10. Saudara, Melkisedek adalah Raja Salem atau sekaligus imam yang maha tinggi. Nama Melkisedek itu kita temukan dalam Kejadian saat bertemu dengan Abraham pertama kali setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan 3 raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Melkisedek itulah yang menyediakan roti dan anggur kepada Abraham dan pasukan Abraham yang kelelahan. Melkisedeklah yang menunjukkan sikap persahabatan dan betul-betul parasiroha. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, Melkisedek itu menganugerahkan berkat pada Abraham di dalam nama El Elyon. El Elyon itu artinya Allah Maha Tinggi. Dan memuji Allah karena memberikan Abraham kemenangan dalam pertempuran. Sebaliknya Abraham sendiri mempersembahkan perpuluhan kepada Melkisedek, yakni 1/10 dari seluruh barang rampasan terbaik yang didapatkan oleh Abraham. Dengan sikap seperti ini, Abraham menunjukkan bahwa ia mengakui Melkisedek itu sebagai imam dengan kedudukan rohani yang lebih tinggi daripadanya, daripada Abraham sendiri. Dalam Mazmur 110 ayat 4, sebagai Mazmur mesianik yang ditulis oleh Daud, ada nama Melkisedek juga di sana. Mazmur 110 ayat 4 itu menunjuk kepada salah satu tipologi dari Kristus nantinya. Saudara, itu sebabnya penulis surat Ibrani dalam khotbah ini mengatakan bahwa keimaman Kristus adalah merujuk kepada keimaman Melkisedek. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saudara, walaupun Yesus itu adalah anak Allah Bapa yang berkuasa di sorga, namun ketika menghadapi pergumulan, penderitaan berat sebagai manusia, Yesus itu menunjukkan ketaatan kepada Allah Bapa. Meskipun ia menderita dan sengsara,
Tetapi ia justru mengalahkan penderitaan itu lewat ketaatannya kepada rencana Allah. Dan akhirnya Yesus mencapai kesempurnaannya sebagai sumber keselamatan bagi semua orang dan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Saudara, bagi Yesus, dualah yang menjadi kekuatan menghadapi segala pencobaan berat, bahkan menghadapi ancaman kematian fisik. Dalam segala penderitaan itu, Yesus menempatkan doa itu di atas segala-galanya. Saudara, doa itu tidak meniadakan penderitaan, cobaan, dan bahkan kematian fisik bagi Yesus memang. Doa itu tidak membuat hidup Yesus lepas dari ujian dan cobaan berat, tetapi meski berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hadir di dalam hidupnya, dalam diri Yesus, semua itu bisa dihadapi dan dimenangkan lewat kuasa doa. Saudara, itu hal yang ketiga. Yang keempat, pada ayat 8 ayat 9, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Saudara, penulis surat Ibrani mengambil suatu contoh dari pengalaman Yesus ketika sedang menghadapi pergumulan yang amat berat di Taman Getsemani. Satu-satunya peristiwa yang kita ketahui di mana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, dibarengi dengan tangis dan air mata bercucuran seperti darah mengalir di tubuhnya ketika menghadapi kematian ini. Saudara, penulis surat Ibrani menggambarkan Yesus penuh ratapan, penuh air mata tangisan kepada Bapa di sorga. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Yesus menunjukkan sikap ketaatannya yang penuh hormat kepada Bapa Surgawinya. Apa artinya itu? Di dalam menghadapi pencobaan yang sedemikian hebat pun, Yesus mempertahankan ketaatan dan sikap hormatnya kepada Allah. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Bukan berarti kalau doa Yesus didengar oleh Tuhan, Yesus tidak mati. Tidak seperti itu. Yesus mati, tetapi dia mampu mengalahkan kematian karena dia bangkit. Artinya situ, dia mengalahkan kematian lewat ketaatannya. Saudara, apa pelajaran rohani yang dapat kita peroleh dari nats khotbah di Minggu Judika? Ibrani pasal 5 ayat 5-10 dengan topik Kristus pokok keselamatan, Kristus si horhon haluaun ini. Mari kita lihat, kita belajar dari Yesus, Bapak Ibu, banyak hal. Pertama, hindarkan memuliakan diri sendiri dan jauhkan kesombongan. Itu yang pertama. Yesus memberi pembelajaran yang sangat mengagumkan di sini. Walaupun Yesus itu adalah anak Allah Bapa yang berkuasa di sorga, namun di dalam diri Yesus itu tidak ada keinginan untuk meninggikan diri, menyombongkan diri. Tidak ada, Bapak Ibu. Meskipun Yesus itu menjalani semua bentuk kehidupan pahit, rela menderita dan sengsara, dan setelah dia berhasil menunaikan tugasnya, ia akhirnya mencapai kesempurnaannya dan menjadi sumber keselamatan bagi semua orang dan kita yang percaya kepadanya juga. Dan di atas semuanya itu, Yesus tidak mau meninggikan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, Allah lah yang meninggikan dia. Saudara, inilah pelajaran berharga bagi kita lewat teladan Yesus ini. Apa? Pertama, ketika kehadiran dan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, di mana kita ditempatkan oleh Allah membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bahkan berkat-berkat bagi banyak orang, kita berhasil memberi penguatan bagi orang-orang yang menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka semuanya itu menjadi kemuliaan dan kehormatan kebesaran nama Tuhan Allah. Lakukan seperti itu. Kedua, mari kita semakin rendah hati bahwa semua yang dapat kita lakukan itu hanya karena kasih dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Semua bentuk kehebatan, kepintaran, kesuksesan yang dapat kita raih di bidang manapun itu, Bapak Ibu, jangan membuat kita sombong, angkuh, tinggi hati, dan apalagi semakin jauh daripada Tuhan. Jangan. Justru sebaliknya lah,
membuat kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Tuhan akan semakin menganugerahkan berbagai-bagai kelebihan bagi kita, berbagai-bagai kemampuan berkat. Kita akan semakin dapat melangkah jauh ke depan lagi, mendapatkan kelebihan-kelebihan lainnya. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jangan kita sombong kalau kita memiliki kelebihan. Yang kedua, apa pelajaran dari khotbah ini? Mari kita teladani sikap Yesus menghadapi penderitaan. Saudara, di saat begitu mendesaknya penderitaan itu kepada Yesus dan mengakibatkan hingga Yesus merasa ketakutan. Yesus tidak mau mundur, tidak mau putus asa. Justru pada ayat 7 khotbah ini disebut, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Allah. Saudara, bagaimana Yesus menghadapi semua penderitaan itu? Kitab Ibrani ini menggambarkan pentingnya mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dan inilah juga yang menjadi senjata rohani kita dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan, pergumulan, ancaman, bahkan kematian sekalipun. Mohonkan kepada Tuhan. Mohonkan kepada Tuhan. Yesus tidak mau memohon bantuan dari bala tentara surga untuk mendapatkan keselamatan, melepaskan dia dari maut. Tidak mau. Yesus tidak mau mengorbankan prinsipnya dengan mencari jalan selamat, meskipun hal itu sebenarnya tidak sulit bagi Yesus. Dan inilah pelajaran berharga itu bagi kita, Bapak Ibu. Dalam menghadapi semua pergumulan hidup ini, yakini kuasa Tuhan yang dapat mendampingi hidup kita. Persembahkanlah doamu, permohonanmu, bahkan hingga ratap tangismu kepada Dia, kepada Allah. Tentu ketika kita mempersembahkan doa dan permohonan kepada Tuhan itu, ada banyak jawaban-jawaban Tuhan yang bakal diberikannya kepada kita. Boleh saja hasil doa kita itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan, Tuhan realisasikan seperti keinginan kita. Tetapi justru sebaliknya, boleh saja Tuhan izinkan bahkan kita menderita, mersitaonon, sakit kita hadapi, tetap miskin meskipun kita terus berdoa supaya ada harta, ada kaya. Tetapi penderitaan justru yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi, sama seperti yang dialami oleh Kristus Yesus di sini, doa tidak meniadakan penderitaan, tidak meniadakan cobaan, dan bahkan tidak meniadakan kematian fisik. Namun meski berbagai-bagai tantangan dan pergumulan itu hadir di dalam diri kita, maka semua itu bisa kita hadapi dan kita lalui, serta kita menangkan lewat kuasa doa. Jangan pernah meminta kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah untuk menolong, menyelamatkan diri kita, Bapak Ibu. Jangan. Inilah fungsi doa itu dikala kita menghadapi tantangan berat dan penderitaan fisik atau non-fisik. Doa itu yang melepaskan kita dari rasa cemas, rasa takut gentar dalam hidup ini. Doa itulah yang memenangkan kita dalam penderitaan sehingga tidak akan putus asa. Lewat doa itu, rencana dan kehendak Tuhan terjadi di dalam pergumulan kita itu. Inilah kemenangan itu, Bapak Ibu. Lewat pertolongan Allah, kita semakin diproses. Kadar iman rohani kita semakin tinggi. Lewat penderitaan, itulah kita menang. Amin, Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga, mari kita bangun ketaatan pribadi kepada Allah. Saudara, sekalipun status Yesus adalah anak Allah, namun ia tetap menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada kehendak Bapa Surgawi. Ketaatan Yesus ini menjadi pelajaran dan tiruan yang indah bagi kita. Saudara, ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Pertama, ketaatan adalah hal terpenting dalam hidup orang percaya. Dan ketaatan itu merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengalami pertumbuhan rohani dan untuk mencapai kedewasaan penuh. Pada ayat 8 dituliskan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Kata Yunani yang dipakai di sini menyebut taat adalah hipakoe. Dari kata hipakuo, artinya hipakuo secara harfiah adalah mendengar, menuruti, memperhatikan sesuatu dan kemudian menjawab suara yang didengar itu. Jawaban bisa dalam bentuk suara atau kata-kata, tetapi bisa dalam wujud perbuatan atau tindakan yang nyata sebagai simbol dari kerendahan hati. Kata taat atau hipakoe dalam bahasa Yunani ini merupakan manifestasi daripada iman kita atau respons kita yang penuh dengan kerendahan hati terhadap suara Allah atau firman Allah yang kita dengar lewat khotbah-khotbah dan sebagainya. Saudara, gambaran ketaatan itu di sini seperti ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Seorang bapak duniawi tentu sangat menginginkan agar setiap anak-anaknya menunjukkan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua itu. Apalagi Bapa yang ada di sorga. Apalagi kalau orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya hidup di dalam ketaatan. Itu berarti bahwa anak-anak jangan menuruti kemauannya sendiri atau seenak dirinya sendiri. Jangan. Saudara, inilah yang dikehendaki juga oleh Tuhan dari kita semuanya. Dari kita semuanya. Agar kita mau hipakoe, dengar-dengaran, memperhatikan, menuruti kehendak daripada Tuhan yang kita terima lewat firman-Nya, lewat khotbah yang kita dengar, lewat berbagai-bagai pelajaran-pelajaran rohani yang kita terima, lewat Taurat yang sudah dituliskan dalam hati kita. Sebagaimana dalam epistel pembacaan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Aku menuliskannya di dalam hati, kata Tuhan di situ. Kedua, menyangkut ketaatan ini, yakni kesediaan kita dengan pasrah hati untuk ikut memikul salib Yesus. Saat kita hidup dalam ketaatan itulah Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, sebagaimana dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 14. Saudara, jelaslah bahwa ketaatan itulah yang menjadikan kita sebagai sahabat Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah yakin akan memperoleh berkat dari Kristus, pokok keselamatan. Kristus si horhon haluaon, sebagaimana topik Minggu Cutika ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Judika 21 Maret 2021 dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang percaya pada Kristus, pokok keselamatan. Kristus si horhon haluaon termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya berikan. Berkati Tuhan firman Tuhan ini. Berkati jemaat